Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sekelompok kecil orang yang super yakin sama pendapatnya itu bisa mengubah cara pikir satu masyarakat penuh? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Bagaimana bias dari segelintir orang bisa menciptakan polarisasi massal? Ini kan aneh banget ya. Kita hidup di zaman di mana semua informasi ada di ujung jari kita. Tapi kok bukannya makin satu suara, kita malah makin sulit buat sepakat soal banyak hal. Kenapa bisa begitu? Yuk kita coba cari tahu jawabannya. Oke, untuk ngerti di mana letak masalahnya, kita harus mundur sedikit dan lihat dasarnya dulu. Gimana sih seharusnya komunikasi yang sehat itu berjalan? Nah, ini model klasiknya. Anggap aja kayak ngirim pesan lewat telepon zaman dulu, ada yang ngomong, ada kabelnya, ada yang dengerin. Simple, lurus, dan pesannya sampai. Ya, setidaknya begitulah teorinya. Sekarang kita coba bandingkan teori tadi sama kenyataan hari ini. Ternyata, rusaknya fakta di ruang publik kita itu udah ada namanya loh. Ada diagnosisnya yang bisa bantu kita paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Istilahnya adalah truth decay, atau kalau kita artikan pembusukan kebenaran. Istilah ini dari Rand Corporation. Dan ini penting ya, ini bukan lagi cuma soal beda pendapat, tapi ini adalah pengikisan fondasi fakta itu sendiri. Truth decay ini punya 4 gejala utama, dan mungkin ini kedengaran familiar banget buat kita semua. Pertama, kita jadi sering berdebat soal fakta-fakta yang paling dasar. Kedua, batas antara mana yang opini dan mana yang fakta jadi makin gak jelas. Ketiga, opini pribadi rasanya ada di mana-mana, lebih banyak dari fakta. Dan puncaknya, yang keempat, kita jadi makin gak percaya sama sumber-sumber informasi. Oke, setelah kita lihat masalah besarnya di masyarakat, coba deh kita zoom in lebih dalam lagi. Soalnya, akar masalah ini seringkali justru dimulai dari dalam kepala kita sendiri. Ada semacam bug gitu di cara kita memproses informasi. Nah, ini dia bugnya. Bias konfirmasi. Gampangnya gini, otak kita itu seneng banget kalau ngerasa bener. Jadi secara nggak sadar kita bahkan lebih aktif nyari informasi yang mendukung apa yang udah kita percaya. Dan sebaliknya, kita cenderung menghindar atau bahkan nolak mentah-mentah informasi yang menantang keyakinan kita itu. Ini mekanisme psikologis yang jadi inti dari pembahasan kita. Nah, untuk melihat gimana bias ini bekerja dalam skala besar, ada sebuah model yang membagi kita jadi 2 tipe orang, atau agen. Ada agen tidak bias yang mau dengerin info baru buat ngubah pandangannya. Terus ada agen bias yang bakal nyaring semua informasi berdasarkan apa yang udah dia percaya. Perbedaan yang kelihatannya simpel ini ternyata punya dampak yang luar biasa besar. Sekarang kita bakal lihat bagian serunya. Gimana bias konfirmasi yang ada di satu orang ini pas dimasukin ke dalam jaringan sosial bisa menyebar kayak virus dan ujung-ujungnya menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Kutipan dari penelitian London School of Economics ini ngejelasin premisnya dengan gamblang banget. Jadi mayoritas orang mungkin pikirannya terbuka, tapi ternyata cuma butuh sekelompok kecil orang yang biased untuk mengubah total dinamika sebuah jaringan sosial. Gimana caranya? Nah, model ini pakai metafora yang keren banget, simpul hantu atau ghost note. Coba bayangin deh, orang yang bias ini seolah-olah punya teman imajiner yang selalu bisikin apa yang mau dia dengar. Jadi, semua suara lain di sekitarnya diabaikan. Teman imajiner inilah yang terus-menerus memperkuat keyakinan dia. Dan disinilah kita nemuin hasil yang paling bikin kaget. Nggak perlu pusingin detail grafiknya, cukup lihat aja warnanya. Grafik ini nunjukin sesuatu yang aneh banget. Jaringan yang cuma punya sedikit bias, justru yang paling rapuh. Cuma butuh sedikit dorongan di awal, itu bisa memicu efek domino, dan tiba-tiba semua orang jadi condong ke satu sisi ekstrim. Nah, di tingkat yang lebih kecil, inilah yang terjadi. Terbentuknya ruang gema atau echo chamber. Tapi ini bukan sekedar kumpul-kumpul bareng orang sepemikiran ya. Dalam model ini, ruang gema itu adalah sekelompok orang yang nggak bias, tapi mereka terjebak. Mereka dikelilingi oleh orang-orang bias yang bertindak kayak penjaga gerbang informasi. Jadi mereka cuma dengar versi realitas yang udah disaring. Temuan ini, nah ini nih, membawa kita ke sebuah keseimbangan yang, ya, mengejutkan. Sesuatu yang mungkin bertentangan sama intuisi kita tentang cara melawan polarisasi. Jadi poin utamanya begini, dan ini aneh banget. Kesimpulan paling aneh dari model ini adalah bahwa sedikit bias di dalam sebuah jaringan sosial ternyata bisa lebih berbahaya daripada banyak bias. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang mungkin kita pikirkan. Gini penjelasannya, kalau biasnya cuma sedikit, semua orang jadi gampang banget terseret ke satu sisi. Anehnya, kalau tingkat biasnya lebih tinggi, itu malah menciptakan 2 kubu yang sama-sama keras kepala. Ini memang bikin polarisasi, tapi setidaknya nggak ada satu kelompok yang mendominasi total. Implikasinya?
Minoritas yang vokal bisa menyetir narasi untuk mayoritas, dan konsep kebijaksanaan orang banyak atau wisdom of the crowd jadi nggak berlaku lagi. Terus solusinya apa dong? Ternyata jawabannya ada di konektivitas. Semakin banyak jalur komunikasi yang kita punya, semakin besar kemungkinan kita bisa melompati para penjaga gerbang yang bias tadi. Informasi baru bisa masuk dan ruang gema bisa pecah. Jadi ini semua soal tarik ulur antara tingkat bias di satu sisi dan tingkat konektivitas di sisi lainnya. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, kan? Kalau bias bisa menyebabkan polarisasi, tapi di saat yang sama bisa mencegah satu sudut pandang mengambil alih segalanya, gimana caranya kita menemukan keseimbangan yang tepat? Ini adalah teka-teki yang rumit di dunia kita yang semakin terhubung dan terpolarisasi ini.